Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadratil Mukarramah, pembina sekaligus pendiri Yayasan Pondok Pesantren Fajar Dunia, Ibu Dr. Hajah Dita Gunawati MPD dan keluarga besar, semoga senantiasa disehatkan zahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan agar terus dapat mengarahkan kita semua menuju jalan yang diridhai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang juga kita hormati Ketua Yayasan Gus Ais, Gus Ahmad Insa'us Surur, juga Ustadz Ahmad Sadid Hidayatullah dan para guru yang lain. Mohon doa dari semua, semoga guru-guru Pondok Pesantren Fajar Dunia sehat walafiat, diberikan kekuatan lahir batin agar dapat membimbing anak-anak kita, insya Allah dengan izin Allah menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Teristimewa tentu kepada seluruh hadirin, Bapak dan Ibu wali santri, para jamaah semua, termasuk juga para santri putri. Semoga semua sehat walafiat, dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia hidup kita di dunia ini dan kelak di akhirat, derajat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semua Bapak Ibu, sehat? Hadirin, bisa jadi ada perbedaan pendapat tentang siapa manusia yang beruntung dan merugi. Sebagian orang mengatakan yang beruntung adalah orang kaya dan yang rugi adalah orang miskin. Sebagian lagi juga mungkin mengatakan yang beruntung yang banyak ilmu, yang merugi adalah orang yang bodoh. Pendapat-pendapat semacam itu sah-sah saja. Tapi kalau kita cermati surah Al-Asr, Allah berfirman dalam surah ini, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr. Wawunya waw sumpah, huruf sumpah, wal asr, demi masa, ayat dahri, demi masa. Mengapa Allah sampai bersumpah dengan masa atau waktu? Qasamallahu bihi fa innahu mustamilun 'alal a'ajibi. Allah bersumpah dengan waktu banyak di Quran, di antaranya Al-Asr, karena waktu itu mengandung keajaiban-keajaiban. Bu, Ibu, dalam waktu kita bakalan tahu siapa yang sedang bahagia, siapa yang sedang berduka. Dalam waktu kita bakalan paham siapa orang yang sedang sukses dan sedang menurun hidupnya.
Intinya setiap detik waktu yang berjalan mengandung banyak keanehan-keanehan, keajaiban. Maka Allah bersumpah dengan waktu. Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa betapa pentingnya memanfaatkan waktu. Jangan sampai masuk orang-orang yang disindir oleh Allah dalam lanjutan ayatnya. Innal insana lafi khusr. Pak, Bapak, pengen rugi, pengen untung? Untung apa? Untung uang, untung amal. Amal apa? Amal baik, amal buruk? Baik. Mari kita cermati ayat ini, menarik Bapak Ibu. Innal insana, ada kata inna. Dalam ilmu nahu disebutnya harfu taukidin wa nasbin. Sesungguhnya manusia itu lafi khusr, dalam keadaan merugi. Ada dua huruf penguatan. Santri perhatikan, penting. Baca Quran itu kalau paham tafsir atas izin Allah, insya Allah lebih tadabbur, maknanya itu lebih pas. Makanya dengarkan ya anak-anakku, supaya Anda paham maksud setiap ayat dan surah Quran itu, sehingga nanti insya Allah punya kesempatan mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Innal insana, ada dua huruf penguatan. Pertama inna, yang kedua lam taukid. Innal insana, sesungguhnya manusia itu lafi khusr, pasti, luar biasa, pasti dalam keadaan merugi. Orang kaya rugi, orang miskin rugi, pejabat rugi, rakyat biasa rugi, yang tinggal di kota rugi, yang tinggal di kampung rugi, banyak ilmu rugi, maaf bodoh rugi juga. Insan itu rugi kok, kata Allah. Terus siapa dong yang beruntung? Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Bahasa lainnya yang pas, hanya orang beriman dan orang beramal soleh dan orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran saja yang dianggap beruntung dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Bu, kaya kalau tak beriman rugi. Jabatan tinggi kalau tak beramal soleh rugi. Meskipun miskin, kalau beriman beramal soleh untung. Meskipun biasa, kalau beriman beramal soleh untung. Maka yuk kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana tidak, sejak jam 8 tadi sudah berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Soal judulnya 5.000 dapatnya 500 itu urusan lain. Yang penting kan 5.000 judulnya. Itu baru satu titik dari pahala zikirnya, digabung dengan seluruh orang yang hadir. Belum pahala i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Belum pahala silaturahminya. Belum pahala idkhar surur, membahagiakan hati orang lain saat ketemu kita tersenyum.
Ketika wajah kita wajhun malihun, wajah yang berseri, wajah yang tersenyum, ketemu dengan saudara kita, ubsus salam, mengucapkan salam, itu tambah lagi bonusnya. Maka sungguh beruntung jadi orang Islam yang beriman. Alhamdulillah. Poin pertama, orang yang beruntung adalah orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Pertama, orang beriman adalah orang yang yakin akan apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu yakin nggak kalau takdir ibu hari ini habis ini makannya nggak terlalu banyak? Yakin nggak? Nggak yakin. Maaf, ibu yakin nggak kalau hari ini kita kumpul di sini atas ketetapan Allah? Yakin. Bisa nggak kalau Allah takdirkan hari ini kita tidak di sini? Bisa. Tapi alhamdulillah Allah hadirkan kita di sini. Sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. 1000 kali orang berazam dan berjanji bulan lalu bahwa hari ini akan datang di masjid ini. Kalau Allah tak mentakdirkannya, dia tak akan datang ke masjid ini. Sehebat-hebatnya seorang Nabi Lut alaihi salam, sedekat-dekatnya orang yang dekat dengan beliau, siapa? Istrinya sendiri. Tapi kalau Allah takdirkan istrinya tak beriman, tak beriman. Ketika Nabi Lut didatangi 2 orang malaikat menyerupai manusia, pemuda ganteng. Kata malaikat, Lut, jangan bilang-bilang orang-orang kampung ya, repot nanti. Mereka pada datang, kacau nanti saya nih. Karena waktu itu kaum Nabi Lut, na'udzubillah, senang laki, senang laki. Kata Nabi Lut, siap. Ternyata yang bocorin istrinya sendiri. Allahu Akbar. Istrinya keluar rumah, nginfoin ke orang-orang, di rumah saya ada 2 pemuda ganteng, kalau mau pakai silahkan. Na'udzubillahi min dzalik. Bukan orang lain, istri sendiri. Kenapa begitu? Hakikatnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ditakdirkan bisa berzikir, bukan kesombongan yang muncul, bukan ujub ria yang muncul, tapi bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya terpilih berzikir. Alhamdulillah ya Allah, saya terpilih ada di masjid, ikut kegiatan manakib. Mudah-mudahan keberkahan melimpah ruah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya yakin kalau orang tuanya seperti ini, anak-anaknya insya Allah saleh dan solehah. Bapak, Pak, sedih amat kelihatannya. Pertama, beriman. Iman itu apa sih? Iman itu meyakini apapun yang datang dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk perintah, dalam bentuk larangan, yakini, taati, itu beriman. Cabangnya banyak, tak usah saya bahas mendalam. Tapi persoalannya gimana cara mempertahankan iman kita. Kalau lagi imannya bagus, tahajudnya sampai nggak bisa di stop. Udah 20 rakaat masih aja berdiri. Itu bapak-bapak biasanya. Kuat banget, jam 1 udah bangun tahajud. Tahu-tahu adzan subuh luar biasa. Mungkin hampir 100 rakaat. Ya kan Pak? Hah? Enggak gitu ya? Kalau lagi imannya bagus, nggak boleh ngedengar adzan, langsung berangkat ke masjid. Tapi kalau lagi ngedrop imannya, nggak boleh ngedengar adzan juga, langsung bilang, udah asar lagi aja. Tadi kan baru zuhur, zuhurnya jam 3, asar 3:10, ya jelas udah adzan lagi. Allahu Akbar. Gimana caranya memperbaharui iman? Refresh. Saya ulang-ulang hadis ini sengaja.
Kata Kanjeng Rasul, jaddidu imanakum, perbaharui imanmu. Dengan cara apa ya Rasul kami memperbaharui iman? Qala aktsiru min qauli la ilaha illallah. Banyakin Bu Pak ucapan la ilaha illallah. Maka nanti meskipun bulan Ramadan, tetap saja di rumah masing-masing berzikir sesering mungkin, di tempat masing-masing berzikir sesering mungkin. Tidak usah takut. Ada orang bilang, emang zikir la ilaha illallah doang? Kan ada yang lain. Betul, tepat sekali. Kalimatani khafifatani alal lisani thaqilatani fil mizan, subhanallah walhamdulillah. Dua kalimat yang ringan diucapkan di mulut tapi berat di timbangan amal nanti. Apa? Subhanallah walhamdulillah. Betul. Atau Rasul menganjurkan baca 33 kali selesai sholat subhanallah, Allahu Akbar 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Betul, saya baca hadis itu. Tapi Rasul juga mengatakan dengan sangat jelas, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Seutama-utamanya zikir, kata Nabi, yang aku baca dan dibaca oleh nabi-nabi sebelum aku adalah kalimat la ilaha illallah. Beruntung apa beruntung banget? Banget apa bingit? Bingit. Bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Meskipun kadang zikirnya fulles. Nah, udah fase keempat, hilang konsentrasi. Hati udah mulai nggak sabar. Gus Ais kayaknya salah ngitung nih. Ini udah 1000 lewat, masih juga diputer tasbih ini. Nggak usah mikirin imam, udah biar aja. Emang kalau berkali-kali seperti nggak ada apa-apanya, Bu. Maaf, orang kalau baru mulai zikir seperti wah keluar jadi wali nih, baru mulai. Tapi kalau sudah berkali-kali berzikir dan ribuan kali, memang biasa aja, seperti tak ada apa-apanya. Itu begitu biasa. Dan memang yang paling hebat hidup itu biasa. Setuju, Bu? Harus setuju, setuju nggak setuju? Coba saya tanya, punya pakaian terbaik baru beli, kapan terasa mewah dan wah? Baru-baru. Hebat nggak tuh? Hebat nggak? Hebat saat itu, coba sebulan kemudian. Hebat nggak? Tapi justru saat kita memakai pakaian tidak merasa hebat, itu yang hebat. Puyeng kan Ibu jadinya? Iya. Serius. Saat kita berzikir, kalau kita merasa, aduh mantap saya nih, zikir saya keren kayaknya, 5.000 loh. Orang lain mana sanggup, saya mah sanggup nih. Kalau begitu perasaannya dalam berzikir, ya belum hebat. Tapi nggak apa-apa, namanya juga baru mulai. Begitu sudah berkali-kali 5.000, akhirnya ya Allah, makin terasa lemah diri ini. Ternyata beda, ngomongin orang 3,5 jam nggak ada males-malesnya. Zikir 2 jam kurang juga, ya Allah. Tasbih sampai jatuh lagi. Lemah Suparman ini. Begitu tuh nanti tuh jadinya tuh. Ngapain saya mikirin hidup orang lain? Ada orang beli mobil saya yang sibuk malam-malam bangun jam 1 bukan tahajud, tapi mikirin dari mana itu orang bisa beli mobil. Orang yang beli mobil dia yang pusing. Begitu beli lagi mobil yang kedua, akhirnya dia jatuh sakit, dibawa ke rumah sakit. Ada yang datang jenguk, diinfoin lagi, Bu, Ibu, tetangga Ibu beli mobil yang ketiga, matilah dia. Hidupnya mikirin orang lain. Tersiksa nggak tuh kalau begitu? Rugi apa rugi banget?
maka berzikirlah. Kalau berzikir belum terasa nikmat, zikir saja terus. Kalau berzikir belum terasa sukses, zikir lagi aja. Kalau zikir belum merasa dekat dengan Allah, zikir terus, zikir lagi, zikir lagi, zikir lagi. Itu jawaban pengersa Abah ketika ditanya, Abah zikirnya sudah sampai mana? Ah enggak, Abah mah macul we. Ngerti Bu? Bahasa Jerman. Abah mah macul aja, belajar. Sekelas mursid ngomongnya begitu. Maka kalau cuman sekelas wakil kintal, cuman sekelas orang-orang biasa kayak saya, udah biasa aja, zikir aja, nggak usah ribet-ribet. Zikir yang paling enak ya tanpa karena. Udah, ibu kok rajin banget hadir zikir setiap manakib, ikut holwat juga. Pengen apa emang? Ah enggak, saya belajar zikir aja. Kali ibu pengen gelang, udah banyak saya gelang. Ngapain mesti zikir kalau pengen punya gelang doang? Mungkin pengen punya rumah bagus, biasa aja. Terus gimana dong? Ya saya pengen berzikir. Mudah-mudahan Allah ridha. Nah itu passwordnya itu loh diingat. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Maka persiapkan menuju Ramadan, jangan tinggalkan zikir. Kadang manusia itu kembang kempis, amal yang ini mengembang, amal yang ini mengempis. Saumnya mantap, tarawih oke, zikirnya hilang, ada berkurang. Jangan kembang kempis ya, tapi kembang-kembang. Yang sudah berkembang biar berbuah, yang masih kempis biar bisa berkembang dan berbuah. Amin ya Rabbal. Bangun malam, kalau biasa berzikir, berzikirlah. Tahajudnya dapat, zikirnya iya, besoknya saum. Ditata, diatur kalau bisa, bikin jadwal sendiri. Bukan cuma jadwal arisan doang, bikin jadwal. Jam berapa saya mesti bangun di rumah? Jam berapa saya mesti mulai sholat tahajud? Jam berapa mandi tobat? Bikin. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian sebelum nanti dihitung oleh Allah. Hisablah diri kita sendiri sebelum dihisab oleh Allah. Malam ini sebelum tidur coba merenung. Merenung ya Bu, bukan melamun. Kalau merenung hasilnya bagus. Kalau melamun kebanyakan gila hasilnya. Merenung, ya Allah, jam 8 sampai jam 12 alhamdulillah saya berzikir, terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Zuhur jamaah, makasih ya Allah. Jam 1 ketemu tetangga ngomongin RT hampir 2 jam, astagfirullahaladzim, istighfar. Itu namanya muhasabah diri, ditata. Teori Pak Ustadz, teori Pak Kiai, ya memang mesti mulai dari teori dan mesti berani melakukannya. Apa saya buat saya punya jadwal Ramadan. Malam ini ada di mana, jam berapa harus ngapain, ada, saya buat jadwal itu. Apa sebab? Maaf, orang bodoh dan lemah, kalau tak dibuat jadwal kadang lupa. Tapi kalau sudah terbiasa, ya sudah, tak usah pakai jadwal lagi, sudah otomatis, sudah biasa bangun, pakai alarm nggak alarm, jam 2 bangun, ngapain Bu? Tahajud. Insya Allah kalau di jamaah umum saya tanya ngapain bangun jam 2, kencing doang jawabannya. Tapi di sini mah beda, sebab orang-orang yang sudah ahli berzikir, tahajud. Amin ya Rabbal Alamin. Selain beriman, yang penting juga wa amilus sholihat, beramal soleh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, amal ada 2, amalun thalih wa amalun sholih. Amal yang buruk, amal yang baik. Sejujurnya kalau ada orang bilang orang soleh itu kayak apa sih? Orang soleh itu orang yang pandai memantaskan diri.
Ibu kalau mau ke pengajian, maaf, pakai kaos training olahraga, pantas nggak? Enggak. Begitu memakai pakaian yang cocok di tempatnya, itulah orang solih. Ibu mau kondangan, atau bapak mau kondangan, pakai batik, pantas, pantas, nggak harus pakai gamis terus. Kondangan gamis, nyangkul di sawah gamis. Orang soleh begitu? Ya bukan. Bukan berarti harus orang soleh seperti itu. Abuya Dimyati, sufi besar Indonesia, sekarang diteruskan oleh putranya Buya Muhtadi. Beliau kalau ke sawah pakai tudung cetok, Bu. Tahu nggak tudung cetok? Nggak pakai peci, tapi pakai tudung cetok. Yang itu tuh, anak sekarang tudung cetok belum tentu tahu ya. Nggak pakai peci, beliau pakai tudung cetok. Ditanya, ada orang masukin anaknya ke pondok. Abang, maaf, Buya Dimyati ada nggak ya? Tak apal aing tempoe kaditu. Mana orang Banten kan? Tempoe kusia kaditu. Padahal itu Buya Dimyatinya. Masya Allah. Begitu datang ke pesantrennya, ditunggu, karena ini orang belum kenal yang mana wajah Buya Dimyati. Begitu yang datang nemuin yang tadi di sawah, Masya Allah. Orang hebat tak pandang, pamrih, sebutan dan lain-lain tak pandang. Maka kita belajar lewat amal soleh, mudah-mudahan hati makin rendah, amin. Kalau diri mesti termotivasi, tapi hati mesti tunduk tawadu, rendah hati. Watawasau bil haqqi. Apa itu? Saling menasihati dalam kebenaran. Apa maksudnya? Ai adaul faraidi. Melaksanakan keperduan Allah. Bapak, punten Pak, oleh istri belum sholat, ingatkan. Itu namanya watawasau bil haq. Mah, sholat. Anak kita, ibu ini enak di pesantren anaknya. Sebagian besar kewajiban ibu membangunkan anak sholat, minta anak sholat sudah tercover oleh guru-guru di pesantren. Sebab kalau di rumah 5 waktu kita tak perintahkan anak kita sholat, 5 kali kita berdosa dalam sehari. Saat zuhur anak tidur, udah biar aja, kasihan, nama juga masa pertumbuhan, 12 tahun biar aja supaya sehat. Kalian kasih 4 sehat 5 sempurna, tidur banyak juga biarin. Bangun-bangun jam 6 sore, zuhur enggak, asar enggak. Dosa 2 waktu kita tuh. Tanpa sadar aja. Banyak orang nggak paham aja. Begitu pas subuh, udah jangan dibangunin. Kasihan. Namanya juga masa anak-anak. Kalau sudah 7 tahun ke atas, enggak dibangunkan, dosa kita. Anak kitanya enggak dosa, enggak sholat subuh. Tapi kitanya enggak membangunkan dia sholat, kita yang dosa. Karena 7 tahun sudah masuk perintah Rasul. Ketika anak berusia 7 tahun, perintahkanlah untuk sholat. Kalau sudah 10 tahun enggak mau sholat juga, didik dengan bagus. Di antaranya maaf gebuk, tapi gebuknya ghair mubarrah, yang tidak melukai. Siapa yang bisa tentang hadis ini? Muru auladakum bis sholat. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat. Tapi gebuk bukan langkah terakhir. Galak secara wajah boleh supaya anak terdidik saja. Saya meskipun paham hadis itu nggak main gebak-gebuk ke anak-anak. Cuma saya bilang, sholat. Bangun, sholat. Wajib. Nggak bisa nggak. Sakit, sholat. Diinfus, sholat. Kalau saum bisa berhenti, tapi sholat tidak, selama masih ingat. Sudah berkedip mata di ruang ICU, ibu datang ngejenguk. Bapak masih kenal saya, matanya berkedip. Berarti masih sadar, masih wajib sholat saat itu. Gimana sholatnya? Menggunakan bahasa isyarat semampunya dia.
Kapan dia tak wajib sholat? Saya sudah tak ingat apapun. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i atau imam yang lain, Imam Malik, boleh fidyah bagi orang yang sakit berapa hari, khawatir dia dalam kondisi tidak sholat atau sholatnya tak sempurna. Terakhir, watawasau bis sabar, saling menasehati dalam kesabaran. Kalau saudara ditimpa musibah, kita nasihati, kuatkan, kasih motivasi. Jangan malah sama-sama ditimpa. Ibu suaminya belum pulang-pulang, iya, udah bu, kayaknya bakalan nikah lagi, udah kacau lah ibu. Itu parah kalau begitu. Kasih motivasi. Ibu kayaknya lemes banget ya. Iya nih, kayaknya saya ini susah ya bangun malam tahajud. Bismillah bu, mintalah sama Allah. Begitu, kasih motivasi. Atau saling menasehati dalam kesabaran, meninggalkan maksiat. Kasih tahu ke orang terdekat aja lah, anak, istri, cucu, adik, kakak. Pertama, nak, kamu sudah gadis, kalau keluar rumah tutuplah aurat. Itu saling menasehati dalam kesabaran. Sederhana sebenarnya, nggak usah yang ribet-ribet harus di panggung seperti ini pakai mic, enggak, setiap kita bisa. Akhirnya di penghujung bahasan kita siang ini, saya ingin mengatakan mudah-mudahan di sisa hari-hari bulan Sya'ban ini kita bisa mulai meningkatkan amal ibadah kita, ya zikirnya, ya sholatnya, dan lain-lain, supaya saat masuk Ramadan sudah lebih terbiasa. Amin ya rabbal alamin. Saya titip bacaan, sudah hafal sih, tapi mengingatkan saja. Pertama, niat 1 bulan kita baca insya Allah di awal puasa. Saya tidak tahu kapan mulai saum, kita ikuti saja pemerintah lewat ru'yatul hilal wal hisab. Seandainya besok, seandainya bu ya, seandainya besok Ramadan, maka malam-malam ini kita baca 2 niat. Niat yang pertama mohon diikuti Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma syahri Ramadhani hadhihi sanati kullihi. Saya niat puasa bulan Ramadan tahun ini sebulan penuh. Itu niat pertama. Niat kedua biasa niat harian yang kita baca setiap malam antara ba'da maghrib sampai sebelum subuh. Nawaitu sama ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian kita baca doa mandi menghormati datangnya bulan Ramadan, mandinya ba'da asar yang pas maghrib misalnya mulai tanggal 1 Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul gusla lidukhuli syahri Ramadan sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk menghormati datangnya bulan suci Ramadan, sunnah karena Allah. Kalau belum hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia saja. Bahasa Sunda boleh, bahasa Jawa podo wae. Betul nggak bu, podo wae? Sama aja ya. Bahasa Jawa boleh. Jadi di hati yang penting ada getar. Saya niat saum Ramadan tahun ini sebulan penuh. Awal-awal doang dibacanya, malam pertama doang. Yang setiap malam saya niat puasa besok, melaksanakan fardu bulan Ramadan karena Allah. Cukup. Mandi, saya niat mandi, menghormati Ramadan. Cukup. Udah gitu. Pentingkah ini? Sangat penting. Orang yang memakai hal-hal seperti ini saumnya lebih siap. Sore-sore sudah mandi dia, wangi dia, melangkahkan kaki ke masjid enak dia,
ikhlas ridho hatinya menghadap kepada Allah. Besok saumnya tenang, malam tahajudnya tenang, karena dia prefernya bagus. Tapi kalau sekedar masuk Ramadan, masuk dia santai saja, tak mempersiapkannya, agak-agak berat. Kita sudah persiapan Ramadan sejak kemarin, Rajab. Kita ada zikir dan lain-lain. Mudah-mudahan semua kita dikuatin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga lebih siap menghadapi bulan suci Ramadan. Jaga anak-anak kita, titip Bapak Ibu lewat doa masing-masing di rumah. Doain anak-anak kita. Yang membuat anak-anak kita itu soleh, itu pasti karena Allah melalui doa ibu, ayahnya, dan guru-gurunya. Tak ada doa yang paling mustajab dari seorang anak kecuali doa ibunya, ayahnya, gurunya. Maka doain. Jangan biarkan anak kita sendirian tanpa doa kita setiap malam atau seusai sholat. Kita berdoa dulu, setelah ini ada informasi, begitu ya Ustaz Syarif? Dan nanti musafahah, sekarang jam 11, insya Allah keburuklah sampai sebelum zuhur. Mohon ridho, angkat tangan kita Bapak Ibu, kita berdoa, berharap penuh ikhlas, ridho hati kita dengan segala kelemahan, kerendahan, terutama saya yang bicara, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanqusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. Allahumma barik lana ma baqiya fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana ma baqiya fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana ma baqiya fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa'tasimu bihablillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya secara pribadi dan juga pesantren. InsyaAllah kita semua saling memaafkan, meskipun tak satu persatu mengungkapkannya, tapi InsyaAllah kita semua saling ridha, saling memaafkan dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.